Halo, perkenalkan nama gue Skill Valentino. Gue dari program studi Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Ya guys, perkenalkan nama gue Ulul Asmi Firdaus. Gue di sini sebagai reporter. Halo, perkenalkan nama gue Dion. Gue di sini sebagai video director. Halo, perkenalkan nama gue Ufrana Taslim. Gue sebagai audio visual. Halo, gue Nur Hapandi di sini sebagai kameramen. Halo guys, gue Alfi Samirul Hasan, gue di sini sebagai editor. Awalnya sih gue buka bisnis ini karena virus corona sih alasannya ya. Karena pemasukan gue tuh ngerasa pemasukan gue tuh kurang. Nah jadi gue mikir gimana caranya buat pemasukan gue tuh bisa stabil walaupun ada corona di sini. Nah terus gue sempet ngajakin temen-temen gue yang deket di sini, yang punya keadaan yang sama, situasi yang sama, gue ajak mereka buat buka tempat ini, bisnis di sini. Nah mereka untungnya sih cocok buat buka bisnis di sini. Nah makanya udah ngerasa cocok, makanya gue buka sama mereka 7 orang totalnya semua di situ. Gitu sih gue buka alasannya. Sebenarnya itu nama WTJ itu singkatan dari kayak warung 7 juragan. Nah di sini gue bikin kenapa namanya jadi 7 juragan itu, gue berdiri kan 7 orang nih di sini kan. Nah jadi gue pengen bikin tuh nama-nama orang yang ada di sini tuh masuk. Jadi kayak gue 7 orang yang diriin ini. Gitu sih awal konsepnya bikin nama 7 juragan. Nah juragan itu maksudnya tuh orang-orang kan pandangannya kan kayak juragan itu selalu dilayani kan. Nah di sini gue mau bikin konsep juragan melayani orang biasa. Nah itu konsep awalnya gitu. Nama warung 7 juragan. Di sini sih kalau kita ada yang namanya signature barista. Nah signature barista tuh menu yang nggak ada di menu gitu. Kayak minuman yang setiap minggunya tuh ganti. Kayak ibaratnya kalau ada baristanya menu-menu baru, dia bakal bikin sendiri itu menunya, kita sajiin ke pelanggan gitu sih, paling menu spesialnya. Kalau gue sih di sini bikin konsep yang beda ya. Kayak orang kan biasanya kalau kafe tuh ujung-ujungnya kayak mikirnya tuh pasti di ruko, di ruangan yang simple, yang sempit gitu. Gue di sini mau bikin konsep tuh kayak di outdoor gitu, kayak lu bikin ada pohon, lu minum tuh sambil kayak ngeliat pemandangan pohon segala macem gitu. Nah terus kayak buat sambil denger musik dari sini kan kayak feel-nya tuh lebih adem lah, lebih relax. Buat kayak di perkotaan ini kan udah kacau lah, lu pengen nyari yang asri, yang adem. Di sini sih tempat yang enak. Kalau gue sih langsung pakai media sosial karena faktor media sosial tuh udah gede banget sih. Kan faktor media sosial tuh kayak semua orang kemungkinan tuh udah pada punya sosial media. Nah gue kayak pengen bikin tuh satu orang nyebar ke semuanya. Jadi kayak imbasnya tuh kemana-mana, nggak cuman ke beberapa orang. Jadi kayak effortnya itu kayak buat ke yang lain itu dapet lebih cepet sih penyebarannya, gitu aja sih kalau gue. Sama paling strategi pasarnya itu lebih ke relasi dari teman ke teman. Jadi kayak nyebarin pengalaman mereka nongkrong di sini. Prinsipnya itu kalau emang kita menerima masukan tuh kita terima dari masukan semua orang. Jadi kayak apa yang perlu ditambah, apa yang kurang kita bakal perbaikin sih. Kayak misalkan menu nih, ada beberapa menu yang kayak menurut mereka kurang, apa mau yang ditambahin, kayak rekomendasian menu buat mereka, kita bakal terima masukan semuanya. Kayak misalkan kayak tempat nih, mejanya kurang, kita bakal tambah mejanya. Terus kayak reservasi gitu buat berapa orang kita bisa. Prinsipnya kayak memuaskan pelanggan paling utama sih. Harapan gue sih pertama mungkin cabang gue bakal lebih banyak lagi. Terus gue lebih pengen sih kayak kopi itu diterima di semua kalangan. Kan beberapa orang kan nggak suka kopi yang bener-bener pahit gitu kan. Nah gue pengen tuh kayak orang-orang tuh bisa ngerasain gimana sih enaknya kopi. Itu sih harapan gue buat WTJ ke depannya. Kalau buat dari gue sih ya, gue lagi kuliah juga sih di sini, posisinya lagi corona kan. Ya lu bosen gak sih kalau di rumah gitu-gitu aja kayak kuliah online, nggak ada perkembangan sama sekali kan, sama aja kayak lu nge-stuck di situ aja. Jadi kalau lu lebih baik coba bisnis nggak apa-apa, tapi lu harus tahu resikonya kayak gimana ke depannya. Nah, tapi ya, lu juga butuh modal sih, kayak support orang tua juga butuh. Makanya kalau misalkan emang coba bisnis nggak apa-apa coba, tapi lu pikirin resikonya kayak gimana. Gitu aja kalau dari gue.